Hai, assalamualaikum. Selamat pagi teman-teman. Apa kabarnya nih? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, alhamdulillah pagi ini aku masih bisa nge-share aktivitas aku ya teman-teman. Nah, kebetulan aktivitasnya ini di akhir Desember ya, dan ini kebetulan di hari libur anak-anak juga. Oke, nah kali ini aku akan nge-share kegiatan aku ya. Tadi aku udah pergi nganterin anak aku ya perlombaan gitu di salah satu tempat atau salah satu kabupaten yang ada di Riau ya teman-teman. Kebetulan mereka itu lagi ngadain perlombaan panahan gitu, dan anak aku ikut ya teman-teman, si abang sama si kakak, dan alhamdulillahnya itu si abang itu mendapatkan juara 1 dan mendapat medali emas dari 71 peserta. Masya Allah, nggak nyangka ya teman-teman, tapi ini juga salah satu pengalaman berharga buat anak aku yang udah berani tampil dengan lawan yang lumayan banyak ya teman-teman, dan kalangan anak SMP dan SMA juga. Nah, anak aku itu masih kelas 2 SD. Masya Allah, alhamdulillah, semoga sih anak aku bisa berlanjut terus ya teman-teman untuk latihan panahan. Nah, alhamdulillah ini sore hari ya teman-teman, dan ini pembagian medali dan sertifikat serta ada uang pembinaan juga, alhamdulillah. Nah, ini anak aku seneng banget ya teman-teman, karena kita itu sebenarnya dulu saat tanding itu agak deg-degan karena lawan anak aku kan lumayan banyak, dan juga ada yang SMP dan SMA, sedangkan dia baru kelas 2 SD. Tapi yang namanya usaha itu nggak akan mengkhianati hasil ya teman-teman, walaupun lawannya itu pada gede-gede gitu ya. Pokoknya kita itu tetap harus berusaha gitu ya. Lanjut, nah ini untuk yang kategori putri, ini anak aku si kakak itu dapat medali perak ya teman-teman. Masya Allah, alhamdulillah, dan ini perdana dia dapat medali perak. Dia tuh seneng banget ya teman-teman karena bisa mendapatkan juara itu di saat dia ikut event di luar kota Pekanbaru gitu. Oke, nah ini video aku agak gimana ya, karena aku ini ambil videonya itu ya curi-curi aja sih ya teman-teman, karena lumayan banyak, jadi aku itu agak segan gitu ya mau ngambil video di depan gitu karena tamunya itu lumayan rame gitu. Oke, lanjut. Nah, ini keesokan harinya aku itu udah kepengen banget makan mie ayam ya. Kemarin itu aku pengen makan mie ayam di tempat langganan aku, cuman kita itu belum sempat gitu ya. Ya udah aku bikin aja gitu ya, jadi biar lebih puas aja sih makannya. Dan aku ini udah lama banget gak makan mie ayam, dan aku coba lihat-lihat resep gitu ya. Alhamdulillah ini ternyata lumayan enak, dan mie ayamnya itu aku racik sendiri. Aku masak dari resep salah satu di Instagram gitu ya teman-teman. Itu resepnya lumayan simple dan rasanya itu lumayan enak. Nah, ini mie ayam khusus gitu aku belinya di pasar kemarin ya teman-teman, dan ini aku coba racik, aku masak sendiri, terus aku kasih sayur sawi juga ya. Nah, untuk sawinya ini aku beli di dekat kebun sayur dekat rumah aku. Dan nggak lupa juga dikasih topping tentunya ya teman-teman, dikasih topping ayam. Nah, ini untuk resep ayamnya itu simple banget. Nah, mungkin teman-teman ada yang udah pernah coba gitu ya resep dari Bunda Wiwi gitu ya, Wiwi di Instagram gitu. Aku sih berapa kali sempet gitu ya lihat
video dia, dan aku itu penasaran ya teman-teman, pingin coba gitu resep dari Bunda Wiwi gitu, dan ternyata itu lumayan enak ya teman-teman. Nah ini aku mulai racik aja. Aku masaknya ini pagi menjelang siang gitu ya teman-teman. Nah jadi udah lapar dan aku mau makan gitu ya. Dan inilah penampakan mie ayam dari resepnya Bunda Wiwi, dan alhamdulillah itu enak, Masya Allah, dan semua pada suka. Oke, lanjut lagi ya teman-teman. Nah untuk video aku ini sebenarnya random gitu ya teman-teman, karena ini rutinitasnya itu di sepanjang hari libur anak aku. Dan ini lanjut, aku dan Pak suami itu mau ajakin anak-anak main ya teman-teman, karena udah lama juga sih nggak bawa mereka main gitu ya. Nah ini aku videoin suami aku, dia itu iseng banget ya teman-teman, jadi pengen cobain gitu ya. Nah jujur ya, kalau aku sih waktu kecil itu hampir nggak pernah sih dibawa ke tempat bermain seperti ini, karena kita tinggalnya di kampung ya teman-teman. Dan untuk anak aku sih alhamdulillah masih bisa kita bawa ke tempat-tempat yang seperti ini ya teman-teman. Dan yang pastinya di tempat ini lumayan murah meriah ya, dan harganya juga sih menurut aku murah sih ya. Kalau untuk wahananya sebanyak ini, boleh main sepuasnya. Nah mungkin bagi teman-teman yang tinggal di Pekanbaru udah pasti tahulah ya tempat ini, dan mungkin teman-teman yang belum tahu mungkin boleh dicoba ya teman-teman, diajak anaknya ke sini. Tempatnya itu enak, bersih, terus permainannya itu banyak, dan edukasi juga sih menurut aku buat anak-anak yang lagi belajar motorik gitu. Ini rame banget, dan letaknya itu juga di salah satu plaza atau mall gitu di seberang Mall Ciputra Pekanbaru. Nah untuk namanya itu apa ya, aku lupa ya teman-teman, fruit apa ya gitu, pokoknya nanti bisa dicari aja di Google, tempat bermain anak-anak di depan Mall Ciputra Pekanbaru. Itu harganya murah meriah. Di hari biasa itu harganya 40.000 satu anak ya teman-teman, dan untuk hari weekend itu 50.000 satu anak. Nah ini di sini free wifi dan juga full AC. Pokoknya di sini kita itu bisa sambil tiduran nungguin anak-anak main. Menurut aku sini bakalan aman, dan anak-anak nggak bakal bisa keluar sembarangan ya teman-teman, karena memang udah ada petugasnya juga. Nah kita di sini hampir 3 jam, dan itu nggak kerasa banget ya teman-teman, mulai dari jam 1 siang sampai jam 4 sore kalau nggak salah ya teman-teman kita di sini. Nah anak aku itu happy banget, itu si abang si kakak pokoknya semua mainan itu dicoba gitu ya. Pokoknya mereka itu happy, dan alhamdulillah ini juga beberapa hari setelah mereka ngambil raport gitu ya, raport sekolah gitu. Nah si adek juga Masya Allah, pokoknya dia itu senang banget gitu ya teman-teman. Dalam 3 jam itu dia itu nggak ada ngeluh capek gitu. Nah ini permainan semua dicoba ya teman-teman, dan enaknya itu kita bisa duduk santai. Terus ada juga cemilan ya, kalau mau beli cemilan di sini juga bisa ya teman-teman, seperti popcorn gitu, air mineral dan air minuman yang lainnya juga ada gitu ya teman-teman. Nah ini anak aku lagi turun naik gitu, Masya Allah, alhamdulillah. Oke lanjut lagi ya teman-teman, ini untuk hari berikutnya. Ini aku mau masak dulu ya teman-teman. Rencananya sih itu aku mau masak seafood tumpah gitu ya. Nah kebetulan kemarin aku ada ke pasar, dan aku ada beli kerang darah gitu sama udang, tapi aku nggak beli cumi ya teman-teman. Ya udah, jadi ini seafood, masakan seafood Padang ya, saus Padang ala-ala aku dengan bahan seadanya aja ya teman-teman. Alhamdulillah sih enak ya teman-teman, dan ini pada suka, Masya Allah, alhamdulillah. Ini kita makan di siang hari ya teman-teman, di saat memang benar-benar lapar gitu, dan ya lumayan sih ya, semua pada suka. Dan ini aku juga resepnya lihat di mana ya kemarin, pokoknya di media sosial gitu ya, jadi aku coba-coba
aku sesuaiin sama selera aku juga ya teman-teman. Nah, ini untuk seafood saus padangnya, Masya Allah enak banget, ditambahin sama jagung manis juga. Nah, ini anak aku udah nggak sabar ya pengen makan gitu, dan itu ludes ya teman-teman, hanya tersisa sedikit untuk anak aku makan sore hari. Oke, lanjut. Dan ini di hari Sabtu ya teman-teman, di Sabtu kemarin ini aku lanjut lagi mau bawa anak-anak aku buat jalan-jalan lagi. Nah, kita ini pengen ke salah satu sungai yang ada di Kampar. Nah, kira-kira di mana ya teman-teman? Mungkin teman-teman udah pada tahu lah ya. Ini tempatnya lumayan bagus dan ramai juga sih ya yang datang ke sini. Ini tempatnya juga murah meriah, cuman agak jauh sih dari perkotaan gitu ya. Tapi jalannya lumayan bagus. Jalan arah ke tempat sungainya ini itu agak sedikit ekstrim menurut aku karena aku takut ketinggiannya teman-teman. Nah, alhamdulillah kita itu udah nyampe di Sungai Hijau yang ada di Kampar. Nah, ini sebenarnya sungai ya teman-teman, ini airnya mengalir. Di sini ramai banget karena hari libur. Masya Allah, ini aku udah lama banget gak kesini ya teman-teman. Saat buka pertama Sungai Hijau di Kampar ini, aku pergi sama teman-teman guru-guru sekolah suami aku. Nah, itu udah berapa tahun yang lalu, dan hari ini kita kesini lagi, Insya Allah. Nah, itu anak aku, si abang, si kakak sama si ade. Nah, ini kakak lagi eksis minta videoin, ya udah aku videoin, aku fotoin. Pokoknya ini nih sungainya itu nggak yang dalam banget gitu ya teman-teman. Pokoknya kalau anak-anak sih aman di sini, airnya itu seger banget. Nah, ini kita kesini sekitar jam 1 siang dan berenang sampai jam 4 sore. Dan itu anak-anak aku juga susah banget disuruh berhenti karena yang pengen mandi terus. Teman kita harus mikir juga ya teman-teman, karena tempat aku kan jauh ya, harus pulang ke Pekanbaru lagi. Dari Pekanbaru ke sini itu hampir 1 jaman gitu. Nah, Masya Allah ini udah 3 jam ya anak aku mandi. Masya Allah enak banget ya teman-teman, seger. Nah, mungkin yang daerah Pekanbaru yang pengen mandi-mandi boleh datang ke sini, ke Sungai Hijau yang ada di Kampar. Masuknya itu kalau anak-anak 5.000 ya teman-teman. Kalau orang dewasa kalau nggak salah 10 ribuan gitu ya. Nah, ini rame banget, kita itu sambil main gantian gitu ya, ada yang mandi, ada yang makan, terus habis makan itu kita mandi lagi. Pokoknya kita kesini wajib bawa bekal gitu ya teman-teman. Dan aku kemarin itu masak ya, masak buat anak aku, terus untuk makan-makan kita, tak lupa juga kita bawa mie instan ya teman-teman. Oke, nah untuk liburan yang kemarin udah selesai ya, lanjut di hari Minggu. Nah, di hari Minggu ini aku seperti biasa rutinitas nganterin anak aku latihan panahan ya. Dan ini di pagi hari karena hari libur sekolah. Jadi jadwal latihannya itu dipindahkan di pagi hari. Lanjut setelah latihan ini singgah suami aku beli durian karena lagi musim durian. Oke, sekian dulu aktivitas aku ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di next video. Assalamualaikum, bye-bye.